Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segalanya milik Allah. Apa itu ilmu, apa itu harta, apa itu umur, apa itu keluarga, apa itu keturunan, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Supaya kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah, kita mesti sempurna tawakkul, sempurna iman, sempurna syukur. La in syakartum la azidannakum. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin muslimat, para alim ulama, para habaib yang saya cintai, semua yang hadir maupun tidak sempat hadir hari ini, semoga senantiasa dalam lindungan dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu lagi dengan izin Allah dan kita pisah dengan izin Allah. Kita hidup dengan batas yang ditentukan oleh Allah, dan kita akan mati dan menghadapi kematian di saat yang sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita lebih baik daripada yang sudah lalu, lebih baik daripada yang sudah lalu. Kalau saya berkata lebih baik, yang dimaksud segala hal. Lebih baik ilmu, lebih baik ibadah, lebih baik taqwa, lebih baik usaha, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik keluarga, lebih baik lahir dan batin, lebih baik dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya menjanjikan, khususnya untuk hari ini, kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, dan juga sekalian pentingnya salat, karena fardu salat terjadi sesudah peristiwa Isra Mi'raj atau sesaat istiwa Isra Mi'raj. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatiin ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, dan sebelumnya, supaya kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memfardukan salat, ada salat, tapi bukan salat seperti kita yang 5 waktu. Ada ulama menjelaskan difardukan 2 rakaat di siang hari dan 2 rakaat di sore hari. Dan waktu itu pertama turunnya fardu salat, qiyamul lail menjadi wajib, fardu qumil laila
illa qalila. Dan turunnya ayat surat Al-Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfah wa thulutha wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan lewat firman-Nya bagaimana salat malam itu menjadi fardu dan wajib. Sebagaimana anda melihat ayatnya, surat Taha ayat 130, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Rasulullah SAW saat menghadapi ujian, saat berdakwah, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap perkataan mereka, perbuatan mereka yang menghina atau mensusahkan dakwahmu. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Sebagian ulama menjelaskan bertasbihlah yang di sini yang dimaksud salat qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Kalau bahasa kita sekarang salat subuh, tapi dulu tidak dinamakan salat subuh. Hanya 2 rakaat sebelum terbit matahari dan 2 rakaat sesudah tenggelam matahari. Artinya di pagi hari sama malam hari. Habis itu turunnya ayat yang memfardukan salat malam, sebagaimana di suratul Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak akan membawa ayat dan menterjemahkan satu persatu, tapi cukup anda memahami dan bisa ingat ayat nomor berapa, surat apa, dan silahkan buka Al-Quran atau buka tafsirnya nanti masing-masing, karena waktu ini semakin singkat, sangat terbatas. Sebelum jam 9 harus saya selesai, jadi batasi. Tunda kelapa terlalu banyak acara yang semestinya kita mulai jam 7 malah mulai jam 8. Berarti sabar. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah apa yang terjadi di Sunda Kelapa, ya, bersabar. Karena memang ada selanjutnya jam 9 kan ada acara-acara dan kegiatan yang lain di sini. Jadi kita tidak juga mengganggu kegiatan orang lain. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini semoga menjadi bermanfaat. Dan kalau saya mau bahas Isra Mi'raj secara sempurna, secara lengkap dan segala peristiwa, tidak cukup 5 atau 6 kali bertemuan. Tapi saya mengambil poin-poinnya, hikmah-hikmahnya, supaya kita mengambil pelajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana salat malam itu menjadi fardu. Baru Allah memberikan kemudahan. Artinya bagian ayat dari 20, sebagian menjadikan qiyamul lail fardu, sebagian Allah memberikan kemudahan. Itu namanya nasikh mansukh, menghapuskan hukum fardu salat malam. Habis itu Allah akan berfirman, faqra'u ma tayassara min, bacalah sebagi kemampuannya dan mudahnya. Akhirnya Allah memberikan keringanan dari menjadi fardu menjadi sunnah. Baru turunnya fardu salat 5 waktu yang kita sudah tahu. Tapi sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita perhatiin ayat selanjutnya di suratul Isra, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو
السميع البصير. Sebelum turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj sebelum berhijrah, hijrah Rasul. Sebagian ulama menjelaskan sebelum hijrah 1 tahun. Berarti Rasulullah SAW berdakwah di Makkah 12 tahun. Karena di Makkah 13, di Madinah berapa? Dah tahu jawabannya? 10. Selama dakwah Rasul 23. Pertama terima wahyu usia Rasul 40. Meninggal Rasul 63. Berarti selama dakwah 23. Selama dakwah Rasul 23, yang masuk Islam berapa? 100,000. Waktu mereka berkumpul di Hajjatul Wada', ada sebagian ulama menghitungkan 120,000 sekian. Berarti hasil dakwah Rasulullah SAW 23 tahun baru 120,000 sekian. Berarti kita memerlukan berapa tahun di Indonesia? 250 juta. Apa lagi sama orang Indonesia? Jadi proses panjang. Oleh karena itu tak boleh kita putus asa. Datangnya ulama, meninggalnya ustaz, datangnya ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatur, dan Allah menjaminkan dan memberikan asuransi kebaikan untuk umat. Sebagaimana walaupun Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Allah tidak membiarkan kita tersesat. Sudah Allah tentukan dan menurunkan kepada kita semua Al-Quran, dan Al-Quran masih terjaga dan sempurna sampai hari kiamat. Bukan hanya Al-Quran, setiap waktu, setiap masa Allah membangkitkan kepada kita ulama, ahlu ilmi yang menerangkan agama supaya kita ikut jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak salah alamat dan tidak tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Makkah. Respon Makkah itu hampir lebih dari 80% tidak menerima dakwah Rasul. Sudah dicaci maki, sudah dihina, sudah dibermacam-macam, disiksa sahabatnya, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, ayahnya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah yang menjadi wanita yang pertama sebagai wanita yang syahid, dan banyak sahabat yang lain. Dan Rasulullah SAW tidak punya kemampuan di saat itu untuk melawan Quraisy karena jumlah muslimin sangat terbatas. Hanya Rasulullah SAW menusput sahabatnya, bersabarlah. Dan di hadapan mata Rasulullah SAW dibunuh Yasir sama istrinya. Ammar bin Yasir melihat kedua orang tuanya terbunuh, tapi dia tetap bertahan. Dan Rasulullah SAW melewati mereka, melihat mereka bagaimana disiksa oleh kufar Quraisy. Hanya Rasulullah SAW menjawab, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena insyaAllah bertemu denganku di dalam surga. Itulah yang buat mereka ringan siksaannya. Bilal ibn Rabah radhiyallahu an disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di padang pasir, di negeri yang panas, dilepaskan bajunya, berbaring di atas tanah yang cukup panas. Bukan hanya segitu saja, malah diangkat sebuah batu yang cukup besar, 4 atau 5 orang susah mengangkatnya, ditaruh di atas dadahnya, dan diminta sama Umayyah bin Khalaf, hei Bilal, aku bebaskanmu
dan aku lepaskanmu dari siksa ini, kamu hanya berkata satu, hina Rasulullah. Kamu tak usah mengucapkan kalimat syahadat. Akui sebagai Tuhan adalah Al-Lat wal Uzza, batung-batung yang ada di Makkah. Apa dia jawab? Ahadun ahad. Ditambah siksaannya, sambil orang-orang yang lain melihat keadaan tersiksa Bilal bin Rabah, mereka kasihan. Padahal mereka juga kafir. Tapi kenapa kasihan? Karena sifat kemanusiaan. Sudah cukup disiksa. Kalau Islam, mana ada orang maksa masuk Islam. Tapi sepanjang sejarah kita melihat bagaimana serangnya musuh Islam terhadap Islam untuk memaksa orang Muslim lepas agamanya, disiksa dan bermacam-macam cara supaya dia lepaskan agama Islam. Tapi tidak ada sepanjang sejarah seorang Muslim, walaupun dia memiliki kekuasaan, tidak pernah kita mendengar dalam sejarah Islam ada kelompok Islam yang menghina atau memaksa atau menyiksa seorang non-Muslim supaya masuk Islam. Tidak ada. Itu ditunjukkan apa? Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terbukti la ikraha fid din.